Di awal pembukaan saya ingin menitik beratkan dulu, kalau sudah terlalu banyak miliaran jumlahnya manusia sebelum kita yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan sederhana, kemana mereka? Bagi orang-orang selain muslim, ya, terutama orang-orang ateis, mereka tidak yakin ada kehidupan setelah itu. Tapi bagi seorang muslim, dia sangat yakin rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, itu satu paket antara proses atau mulai diproses kematian, kemudian masuk ke kuburan alam barzah, kemudian ya kebangkitan pada hari kiamat, kemudian adanya surga dan neraka. Ini satu paket. Dan terlalu banyak dalil yang menjelaskan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW secara live, kalau Anda baca dalam sirah Nabawi atau sejarah Nabi, pada saat mengumpulkan jenazah syuhada Uhud, beliau mengatakan sesungguhnya saudara-saudara kalian ini sekarang sedang berbicara dengan Allah. Nabi SAW, utusan Allah menyampaikan masalah itu. Kalau mereka sekarang sedang berbicara dengan Allah, dan Allah mengatakan pada mereka, mintalah wahai hamba-hambaku. Minta sesuatu karena kalian sudah berjuang di jalanku. Gitu. Maka kata mereka, kami hanya berharap kembali ke dunia, agar kami terbunuh lagi, kemudian kami ya, mendapatkan karunia yang sama apa yang dirasakan pada saat mati syahid itu. Ya. Demikian juga Nabi SAW pernah melihat jenazah Hanzalah radhiyallahu anhu ya, di perang Uhud, gitu kan, yang terkenal dengan orang yang dimandikan syahid, dimandikan junub oleh para malaikat. Waktu Nabi SAW melihat jenazahnya, Nabi SAW mengalihkan pandangan mata. Maka para sahabat mengatakan, ada apa dengan Hanzalah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat ya istri dari bidadari datang menjemputnya. Ya. Demikian juga dengan kasus Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW. Ya mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, hidungnya terbelah, dimutilasi, dadanya dibelah, darah semuanya. Itu mungkin bagi kita ini orang sengsara. Tapi apa kata Nabi SAW? Hamzah adalah sayyidnya para syuhada, tuannya para syuhada. Dan aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar bertelekan di dipan-dipannya di surga. Ya. Artinya Nabi SAW sampaikan kalau ini depan mata. Ya. Pada saat Nabi SAW sakit parah dan mau meninggal dunia, maka apa penyampaian beliau pada saat mendengar banyak sahabat yang menangis di masjid, kan? Karena mereka merasa sedih, khawatir. Mereka takut Nabi SAW meninggal karena mereka merasa Nabi SAW selama ini memandu mereka, kekasih mereka. Mereka ada masalah apapun mengeluh kepada Nabi SAW. Wahyu turun, ya, meluruskan kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi dan mendukung kebenaran yang sedang ada gitu. Maka Nabi SAW keluar dalam kondisi beliau sangat lemah. Maksudnya dari rumahnya menuju ke masjid. Ya. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada para sahabat pada saat itu ya. Mengatakan kepada para sahabat, kalau jangan kalian sedih. Karena pertemuan kita yang sebenarnya di haudku. Anda tahu haud? Haud itu telaga Nabi SAW. Ya. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, haudku seluas pandangan mata, ya, dan canteng-cantengnya wadah untuk minumnya itu sejumlah bintang di langit. Dan bagaimana orang-orang sebelum kita, para kaum salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, dan orang-orang sebelum kita, yang pada saat berperang mereka semangat berharap bisa mati dibunuh oleh musuh. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang muda terkenal sebagai pejuang Islam, itu merasa sedih kenapa dia setelah sekian tahun menghabiskan waktunya dan perang berharap mati syahid, tapi dia mati di atas ranjang. Karena rindunya ingin mati syahid, dan mereka tahu, mereka sudah sangat yakin begitu ditusuk oleh musuh atau begitu meninggal, ya, dengan proses seperti apapun prosesnya, seperti kalau zaman kita sekarang kena peluru, dibom,
apalah pesawatnya meledak, apa saja. Maka mereka tidak rasakan lagi itu. Karena orang yang mati dalam Islam hanya merasakan satu, yaitu sakaratil maut. Proses malaikat mencabut ruhnya. Cuma dua keadaan. Kalau orang beriman, maka akan mudah ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut kendi. Kalau orang kafir, maka akan sulit. Sampai kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, lalu kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Jadi sering kami sampaikan dalam prosesi kematian, orang kalau ditabrak kereta api, kepalanya hancur, orang yang tenggelam di lautan dimakan ikan, orang yang meledak di pesawat, seperti sering terjadi ya, pesawatnya meledak, hilang, mati semua penumpangnya. Dan orang yang mati di atas ranjang, sebenarnya dalam pandangan Islam, sama saja. Itu hanya proses kematiannya. Tapi dia harus mati di saat itu, di tempat itu. Ya. Tinggal dia mati dalam keadaan baik, dalam pandangan Islam. Dalam keadaan beriman, beramal soleh, ataupun dia meninggal dalam keadaan buruk. Yang dikenal dengan kematian baik, husnul khatimah. Kalau kematian buruk, su'ul khatimah. Maka ini teman-teman sekalian pelajar. Kita dalam pembukaan kita harus memahami kalau memang dunia ini akan kita lalui. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, makanan sehat, olahraga, tetap Anda akan meninggal dunia. Dan di saat yang sudah Allah tentukan yang dikenal dengan ajal, apakah Anda meninggal muda atau Anda meninggal tua. Tidak mungkin orang bisa luput dari itu. Dan memang dunia ini tempat untuk meraih akhirat sana. Jadi kita ini anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia sebenarnya. Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita, ya istrinya Hawa alaihissalam, itu diciptakan oleh Allah untuk di surga. Cuma diturunkan bertugas di muka bumi ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya akhirat punya anak-anak dan dunia juga punya anak-anak. Tapi jadilah diri kalian anak-anak akhirat karena kita cuma mampir saja. Dan berapa banyak hadis Nabi SAW mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti ya musafir, ya seperti orang asing atau orang musafir, lewat saja. Dan kata Nabi SAW, ada apa aku kejar-kejar dunia ini? Toh perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang sedang jalan lalu penat. Dia mampir di bawah sebuah pohon, kemudian dia akan pergi. Jadi memang setiap mukmin itu, setiap muslim ditanamkan di benak dia dan di hati dia. Dalam syariat Islam itu penanamannya adalah akhirat tujuannya. Dan kalau sudah bicara akhirat, seperti judul kita, surga tujuanku. Memang sudah begitu. Ya. Kalau orang sudah menjadikan surga sebagai tujuannya, saudaraku seiman, maka yang terjadi semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Semuanya ketentraman. Semuanya cukup. Ya. Misal contoh, kalau ada orang berpikir akhirat, pada saat dia disakiti oleh orang lain, tidak bayar piutang dia tidak dibayar ya, kemudian dia disakiti, digunjing, difitnah, segala macam hal yang menimpa dia. Mungkin ada orang ditimpa dengan kelaparan, kemiskinan, segala macam. Itu akan terobati kalau dia ingat akhirat, dia ingat surga. Kenapa? Karena memang ini cuma dilewatin sebentar. Dan apapun yang menimpa dari dunia akan menjadi penyebab peninggian derajat dia di akhirat sana. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi beban buat dia pada saat dia mengingat akhirat atau dia mengingat surga. Walaupun sebenarnya surga mungkin belum terpaparkan panjang lebar kepada dia. Kita insya Allah akan coba kasih gambaran pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Bagaimana sih surga yang sebenarnya tinggal tunggu kematian saja. Satu pintu itu. Mati, Anda akan lihat semua itu. Keadaan Anda cuma dua. Anda percaya itu sehingga Anda selalu senang dan tenang. Atau Anda tidak percaya dan Anda selalu kalut, bingung. Ya, seperti banyaknya orang-orang non-muslim atau orang ateis tepatnya. Orang ya yang yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka tidak punya tujuan hidup. Tidak ada targetnya ke sana. Pada saat Anda sedang mendapatkan nikmat pun, tadi itu kalau Anda dapat cobaan. Kalau Anda dapat sebuah nikmat, Anda yakin, kalau Anda yakin dengan akhirat, di sana akan lebih baik. Ya. Coba teman-teman sekalian, Anda buka Al-Quran, ya. Surah Az-Zukhruf, ayat 71.
Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang surga itu. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun. Ayat ini. Potongan ayat ini. Coba dibuka surah Az-Zukhruf. Wahai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat. Dan tidak pula kamu bersedih hati. Yang selama ini, ya, mereka mengikuti yang disebutkan di ayat 69. Siapa yang Allah katakan, wahai hamba-hambaku, pada hari kiamat nanti, ya, hari kebangkitan, tidak ada kesedihan, ya, tidak ada kekhawatiran, tidak usah takut, ya. Ayat 69 Allah katakan alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka dahulu orang-orang yang muslim, berserah diri selama di dunia. Ya. Mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Al-Quran, mereka yakin tentang penyampaian Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Maka mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, wajib dan sunnah, mereka tinggalkan apa yang dilarang, haram ataupun makruh, mereka nikmati yang halal, mereka tinggalkan yang haram, maka mereka, ya, orang-orang yang mendapatkan jaminan tidak ada kesedihan mereka di hari kiamat nanti. Lalu ayat 70-nya Allah mengatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga bersama dengan istri kamu dan kalian digembirakan. Ya. Tuhbarun artinya dalam kondisi kalian senang, gembira. Istana. Kalau di dunia teman-teman sekalian, kita memiliki rumah hanya sebatas kita hidup. Semewah apapun rumah Anda, hanya sebatas Anda hidup. Begitu Anda mati, selesai. Anda nggak akan dikubur di rumah situ. Ahli waris akan bagi rumah itu. Mungkin pasangan Anda akan menikah lagi sama orang lain walaupun dia masih muda. Gitu kan. Anak-anak akan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tapi di surga, enggak. Sekalian dimiliki itu, khalidina fiha. Kekal selamanya. Semuanya di sana, kekal selamanya. Makanya dikatakan sini, kalian akan masuk pada hari itu tanpa ada kesedihan. Yang orang beriman dan muslim, ya, mereka sampai meninggal dalam keadaan ini, masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan-pasangan mereka yang juga beriman tentunya, ya, dalam kondisi gembira. Ayat 71-nya. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Dan yang sedap dipandang oleh mata, serta kalian akan kekal di dalamnya. Ini hal yang paling dikhawatirkan di dunia, ya. Kalau setiap kali yang kita inginkan dalam hati, tidak bisa kita dapatkan. Hatinya jadi dongkol. Tapi ciri khas ahli surga, fiha ma tashtahihi al-anfus. Semua yang hati inginkan, jiwa inginkan langsung dikasih. Wa taladdul a'yun, dan semua yang nyaman dipandang oleh mata. Kata sebagian ulama, Anda lihat pemandangan yang paling menarik bagi Anda di muka bumi ini, maka itu cuma bagian kecil dibandingkan dengan akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, perumpamaan dunia dengan akhirat hanya seperti, dunia ini seperti seseorang antara kalian meletakkan, ya, jari telunjuknya ke dalam lautan kemudian dia angkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di jari telunjuknya itu. Lalu juga kekal. Nah ini yang saya bilang tadi, kekal. Jadi selamanya di sana. Teman-teman sekalian. Kepemilikan itu selamanya abadi. Allah mengatakan di ayat 72-nya, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan selama di dunia.
Sholat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, majelis ilmu. Itu bakti sama orang tua aja. Mau orang sakit, bantu orang susah. Ayat 73-nya. Allah mengatakan, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dan dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu. Ya. Yang sebagiannya kamu makan. Tidak bisa kamu habisin semua. Gitu kan. Itu orang-orang yang patuh. Saya sedikit mau tambahkan teman-teman, karena kita membuka surah Zuhur. Lihat ayat 74 ke atas, ya, beberapa ayat ke depannya. Tentang orang sebaliknya. Kalau tidak beriman, dusta, bohong, menipu, gunjing, fitnah, macam-macam. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama dia. Apa kata Allah? Di ayat 74-nya, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam api neraka jahannam. Ayat 75-nya, la yufattaru anhum wa hum fiha mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Nanti kita jelaskan insyaallah makna ayat ini, ya, ada sendiri bahasanya nanti. Ya. Tentang masalah seperti apa sih mereka berputus asa itu. Kemudian ayat 76-nya Allah mengatakan, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ. Kami tidak pernah menganiaya mereka. Kami sudah turunkan kitab, kami sudah utus rasul, ya. Kami sudah sampaikan, banyak ulama, banyak dai yang menyampaikan. Tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Ayat 77-nya, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Lalu mereka mengatakan, hai Malik. Siapa Malik ini? Pemimpin penjaga neraka jahanam. Biarkan Tuhanmu membunuh kami saja. Karena di neraka nggak ada lagi kematian. Nggak ada kematian. Mati cuma satu kali yang di dunia ini. Nanti di sana nggak mati lagi. Bayangkan teman-teman sekarang kalau ada orang disiksa tidak mati. Itu luar biasa, gitu. Ya, luar biasa. Bagaimana orang disiksa tapi tidak mati? Kalau ada pencuri di pinggir jalan digebukin oleh warga, sakit. Tapi begitu dia mati orang tinggalkan. Karena orang tahu orang kalau sudah mati nggak rasa sakit. Tapi di akhirat nggak ada lagi. Makanya mereka berharap nanti Allah sudah memberikan kita bocorannya selama di dunia ini. Dan Anda sekarang mendengarkan siang ini dari kami. Dan Anda bisa buka Al-Quran ini. Kekal abadi dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat. Ya. Semua yang beriman akan bisa baca ini. Mereka akan memanggil, hai Malik, hai penjaga, pimpinan penjaga neraka. Biarkan Tuhan membunuh kami saja. Karena mereka disiksa 24 jam non-stop, tidak mati-mati. Maka Malik menjawab, kau akan tetap dalam neraka tersebut. Nah ini, tadi saya bilang, saya janjikan, saya jelaskan. Teman-teman sekalian, ada sebuah riwayat yang menjelaskan, mereka karena sudah luar biasa susahnya, gitu kan. Panas, histeri, orang teriakan. Jadi disiksa, dibakar, sampai hangus, dikembalikan lagi. Begitu terus, tidak berhenti-berhenti. Siksaan dan siksaan. Hanya karena kufur kepada Allah selama di dunia. Wa na'udzubillah, gitu kan. Maka mereka memanggil para penjaga neraka. Nah di sini dijelaskan Malik yang dipanggil. Tapi tidak dijawab oleh Imam Malik sekian lama. Ya. Tahunan tidak dijawab. Kemudian pada saat dijawab pun Malik mengatakan begini, qala innakum makithun. Percuma kalian ngomong, kalian akan tetap tinggal dalam sini. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka, Allah Azza wa Jalla. Mereka panggil Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Bayangkan berapa miliar itu. Setelah itu pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kekallah kalian di dalamnya, terhinalah kalian di dalamnya, dan jangan pada kalian bicara denganku. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, karena mereka sudah putus asa, akhirnya mereka mengeluarkan dari tempat air mata mereka, darah. Jadi itu makna daripada ayat tadi, 75 Zuhruf, ya, wahum fiha mublisun, dan mereka putus asa di dalamnya. Cuma bayangkan teman-teman sekalian. Ini bukan hal yang ringan ini, ya. Baik. Kita dengarkan bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan tentang masalah surga ini. Tentu banyak sekali, tapi kita lihatkan
Ya, lihat apa yang dijanjikan di sana, teman-teman sekalian. Dan ini seharusnya menjadi sebuah materi penting yang setiap saat dibahas oleh setiap orang beriman. Ya, selama duduk bersama pasangan, bersama anak-anak, sama teman-teman, harusnya ini yang menjadi ya, pembicaraan mereka, bukan gosip tentang kekurangan orang, gitu kan, atau fitnah orang. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dengarkan baik-baik saudaraku seiman. Di jilid 17 ya, halaman 173. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yaflutun wa la yadfulun. Maaf, saya ulangi. Wa la yadfulun. Saya ulangi, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha. Sesungguhnya ahli surga itu makan di dalam surga itu sepuasnya. Wa yashrabun, mereka minum sepuasnya. Wa la yadfulun, dan mereka tidak pernah membuang ludah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gak ada lagi ludah. Berarti tidak ada makanan yang menjijikkan. Semuanya memuaskan. Wala yabulun, dan mereka tidak akan pernah lagi kencing. Ya. Wala yatagawwatun, mereka tidak juga buang air besar. Gak ada lagi buang air besar. Gak ada WC di surga itu. Wala yamtakhitun, mereka juga tidak pernah membuang ingus. Gak ada lagi kotoran-kotoran badan. Kotoran dari hidung, kotoran dari kemaluan, kotoran dari dubur, gak ada lagi semuanya. Qalu, fama ba'lut ta'am, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan ampas-ampas makanan? Kan kalau kita makan ada yang jadi nutrisi tubuh, ada yang jadi kotoran. Mohon maaf, yang biasa Anda lakukan aktivitas setiap harinya atau ya, 2 hari sekali mungkin Anda ke WC, buang air besar, buang air kecil. Ini kan karena memang ada nutrisi atau makanan yang Anda isi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi ampas-ampas kotoran. Qala jusha'un wa rashhun karashil misk. Kata Nabi SAW, sisa-sisa makanan semua itu akan berubah menjadi sendawa dan keringat ya, yang aromanya aroma kasturi. Ya, jadi tidak lagi WC, tidak lagi kencing, tidak ada lagi buang air besar, tidak ada berius, semua yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Walaupun itu juga makanan berkualitas dan kualitas semua di surga ya, itu hanya akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Coba Anda bayangkan. Yulhamuna at-tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafas. Mereka ya, mendapatkan kemudahan untuk bertasbih, bertakbir, ya, sebagaimana kalian menghirup udara. Jadi luar biasa Allah SWT memudahkan mereka untuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saksi bahasan kita ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka faedah ya. Dari masalah ini mereka makan sepuasnya, minum sepuasnya, tidak lagi meludah, tidak lagi buang air kecil, tidak buang air besar, tidak lagi beringus atau sakit. Dan mereka kalau makan dan ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Ini luar biasa gitu ya, hal yang luar biasa. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim juga di jilid 17 halaman 74, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man yadkhulul jannah yan'amu wa la yab'as wa la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Siapa yang masuk surga, maka ia akan mendapatkan kenikmatan selamanya dan tidak akan pernah menderita. Ini saya ulangi, siapa yang masuk surga, maka akan terus mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan penderitaan. Dan tidak akan pernah usang bajunya atau pakaiannya. Anda kalau beli baju yang Anda khawatirkan apa? Usangnya baju, berubahnya warnanya, gitu kan? Rusak, koyak. Di surga, salah satu cirinya pakaiannya tidak akan rusak. Wala yafna syababu, tidak akan pernah habis masa mudanya.
Anda mungkin bertanya, apa yang dimaksud dengan masalah tidak akan habis masa mudanya, ya? Anda bisa perhatikan teman-teman sekalian, ada penjelasannya itu ya. Dijelaskan di dalam sebuah riwayat yang sahih juga, hadis yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan tentang masalah masa mudanya mereka tidak akan habis, ya. Artinya tidak akan pernah Anda tua di sana. Tidak ada lagi tua. Coba bayangkan. Gak ada buang air besar, gak ada buang air kecil, ya. Gak ada sakit, gak ada tua, muda terus. Gitu. Perhatikan hadisnya, ya. Bagi Anda yang hadir acara kita sudah tua, sudah sepuh, ini hanya proses dunia. Anda akan dibangkitkan muda. Ya. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Mundhiri nyatakan juga dalam kitab Targhibnya di jilid 6 halaman 273. Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu sakatan wala harama." Tidak ada seseorang yang mati baik pada saat lahir maupun ketika tua. Meninggal bayi baru 2 hari lahir, atau meninggal sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek umur 100 tahun. Wa innaman nasu fi ma baina dzalik. Dan sungguhnya manusia memang ada hidup di antaranya itu. Ada yang meninggal bayi, ada yang meninggal tua, tapi kebanyakan manusia berada di antaranya. Gitu kan? Yang meninggal bayi, yang meninggal tua ini ada. Tapi yang banyak manusia hidup di antara keduanya. Illa bu'itha ibnu 33 sana. Kecuali akan dibangkitkan dalam kondisi umurnya 33 tahun. Anda punya bayi meninggal 2 hari, nanti Anda ketemu 33 tahun umurnya. Anda punya nenek-nenek, kakek-kakek, nenek dan kakek Anda meninggal 200 tahun pun umurnya, nanti dibangkitkan 33 tahun. Dan lebih sehari, nggak kurang sehari. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَانَ عَلَى مَسْحَةِ آدَمِ. Kalau dia termasuk ahli surga, maka postur tubuhnya seperti Adam. وَسُورَةِ Yusuf. Dan seperti penampakannya Yusuf. Yusuf AS orang tertampan di dunia. وَقَلْبِ Ayyub. Dan hatinya seperti Ayyub. Nabi Ayyub AS yang sangat baik, lembut, santun, ramah, pemaaf. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أُظْلِمُ وَفُخِمُ كَالْجِبَالِ. Dan siapa yang menjadi penghuni neraka, maka tubuh mereka akan dibesarkan laksana gunung. Agar mereka merasakan siksaan. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi di jilid 4 halaman 88 dan dihasankan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid jilid 10 halaman 399. Dengarkan baik-baik. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati jurda, murda, mukahhalin bani 33." Masuk surga, ahli surga dalam kondisi berkulit dan berwajah mulus. Mulus, semua yang keriput, ya, bahkan yang berbulu pun, kayak saya ada jenggot misalnya teman-teman, itu mulus semua, tidak ada lagi bulu di wajahnya. Laki-laki, perempuan sama. Bercelak, ya, mata mereka indah dan berusia 33 tahun. Nggak lebih sehari, nggak kurang sehari. Coba Anda bayangkan. Hadis yang lain, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 6 halaman 362, Imam Muslim jilid 17 halaman 1171, ya. Dan ini keduanya karena perawi hadis yang masyhur, dikenal dengan penulis atau penyusun buku Sahihain, 2 buku yang sahih, maka hadis ini hadis sahih. Hadis kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala zumrati yadkhuluna jannata ala suratil qamari lailatal badr." Sesungguhnya golongan pertama, dan semoga kita termasuk insya Allah ini, yang masuk ke dalam surga, mereka laksana bulan purnama, ya, di malam Lailatul Badr. Ini menandakan juga malam Lailatul Qadar itu malam yang bulannya terang, ya.
Walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i dha'ah. Dan yang menyusul setelah kelompok pertama ini adalah kelompok yang mereka bercahaya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. La yabulun. Mereka nggak akan pernah lagi buang air kecil. Nggak ada lagi kencing. Wala yatagawwatun. Nggak ada lagi buang air besar. Orang buang air besar bau. Nggak ada lagi di surga. Wala yamtakhitun. Mereka tidak akan pernah beringus. Tidak pernah sakit lagi. Wala yatfilun. Mereka tidak akan pernah meludah. Amsyatuhumuz zahab. Sisir-sisir mereka dari emas. Warashhuhum misk. Keringat mereka adalah kasturi. Wa majamirumul uluwatul anjuj. Atau dalam kurung uludut tayyib. Dan wangian mereka adalah kayu yang wangi, ya, atau wangi-wangian dari pewangian. Wa azwajumul hurun 'ain, pasangan mereka adalah para bidadari. Ya. Akhlakum ala khuluqi rajulun wahid. Akhlak mereka sama semua, semuanya orang baik di surga itu. Gak ada lagi sifat-sifat buruk, semuanya orang baik. Ramah, santun, segala macam. Ala surati abihim Adam. Mereka akan dibangkitkan masuk surga dalam postur ayah mereka Adam. Bagaimana posturnya? Kata Nabi SAW, Sittuna dhira'an fis sama. Ya. 60 siku ke langit. 60 siku ke langit. Anda bisa mainkan tuh 60 siku ke langit. Ya. Berarti sekitar 27,5 meter. Ya. وفي رواية لكل منهم زوجان يرى مخسوكهما من وراء اللحم من الحسن. Dan salah seorang antara mereka diberikan pasangan 2 orang, ya, dari bidadari yang terlihat daging mereka nampak, maksudnya saking putihnya, bersihnya sampai bersih, seperti nampak bagian-bagian dalam kulitnya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada lagi perselisihan dan juga pertengkaran di antara mereka. Qulubum qalbu rajulun wahid. Hati mereka sama semuanya. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyah. Mereka hanya sibuk dengan berzikir kepada Allah atau bertasbih kepada Allah di pagi dan petang hari. Ya. Jadi di surga tidak lagi malam hari, ya. Cuma ada seperti itu. Dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau di surga itu sepanjang harinya itu seperti saat matahari awal terbit. Di surga orang tidak ada lagi tidur. Di surga orang menikmati semuanya. Menikmati. Gak ada lagi capek, gak ada lagi gangguan orang. Makanya Imam Ahmad rahimahullah itu ditanya, kapan kita istirahat? Banyak sekali syariat Allah SWT yang tidak boleh ada banyak perintah. Kata Imam Ahmad, pada saat ya kita memasukkan kaki kita ke dalam surga. Saya meminta kepada Anda semua yang ikuti acara kita ini untuk membuka surah Ar-Ra'd. Ayatnya ayat 23 sampai 24. Ar-Ra'd 23-24. Saya bacakan ayatnya tentang surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden, salah satu nama surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Dari siapa? Dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka di istana itu dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat buat kalian karena dulu kalian di dunia sabar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan tersebut. Tempat kesudahan tersebut. Ya, maksudnya sabar sini ada 3 kesabaran teman-teman sekalian. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah.
Ya seperti hari ini orang puasa Senin, ya butuh sabar. Memang haus, memang lapar, tapi sabar sedikit azan maghrib, ya dapat pahalanya. Orang sholat, ya, mungkin masih ada aktivitas lain, tapi kita harus berhenti untuk sholat. Orang sedekah, mungkin dia juga suka dengan harta, tapi dia mendahulukan sedekah. Nah ini semuanya, teman-teman sekalian, adalah kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita punya peluang untuk melakukan dosa, tapi dia tinggalkan bersabar. Dan yang ketiga, sabar atas ujian harian. Ya. Jadi Allah SWT menggambarkan kita akan masuk bersama dengan keluarga kita ke dalam surga itu. Dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Bukhari jilid 6 halaman 474 dan Muslim jilid 1 halaman 227. Kata Nabi SAW dari hadis Ubadah radhiyallahu anhu, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa ya, adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan anak Tuhan tapi utusan Allah juga. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan juga ya kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Ya. Wal jannata haq, surga itu benar ada. Wan nar haq, dan neraka itu benar ada. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai amal yang pernah dia lakukan. Maksudnya derajatnya di surga sesuai dengan amal dia. Wa fi riwayatin min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya', dan dalam riwayat lain dia akan dimasukkan dari 8 pintu surga dari mana saja yang dia sukai. Dari mana saja yang dia sukai. Setiap amal yang teman-teman lakukan seperti sholat, puasa, jihad dan segala macam hal ini punya kem-kem istana sendiri di surga. Ada pintu gerbang yang di situ ada kem istana. Jadi setiap orang mukmin bisa punya istana di banyak tempat di surga itu. Bukan cuma satu istana saja. Di muka bumi ini kalau kita sudah kayak di Jakarta, misalnya kita dikasih tempat yang termewah, terluas. Di daerah Menteng, di Jakarta mungkin kita sudah anggap luar biasa. Kalau punya satu saja. Ya. Di surga nanti Anda punya banyak tempat. Dan semuanya mewah. Dan hak milik Anda, ingat, khalidina fiha, kekal selamanya. Kepemilikannya abadi. Umur Anda tidak akan berubah. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada sakit, tidak ada gangguan orang. Kenikmatan abadi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari juga, jilid 4 halaman 11 dan Imam Muslim jilid 7 halaman 116. Saya langsung terjemahkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda atau unta atau yang lainnya, hewan-hewan lain di jalan Allah, maksudnya jantan dan betina, kemudian dikembangbiakkan, semua itu nanti difungsikan untuk Allah gitu. Seperti Anda menyumbang 2 ekor domba, 2 ekor sapi, jantan dan betina, suruh kembangbiakkan, hasilnya diinfakkan di jalan Allah gitu. Maka ia akan dipanggil dari pintu surga, wahai hamba Allah, ini adalah perbuatan baik. Demikian pula siapa yang sholat maka dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang jihad maka dipanggil dari pintu jihad. Maksudnya di sini ada istana kamu loh, ya, bisa didatangin. Dan masing-masing punya kelebihan. Istana yang ada di tempat sholat beda, yang ada di jihad beda, dan seterusnya. Dan siapa yang dari ahli sedekah, suka bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan yang puasa akan dipanggil dari pintu namanya Ar-Rayyan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, ya, apakah setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu saja, atau ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya dia bisa punya istana di setiap pintu-pintu amal soleh itu. Maka kata Nabi SAW, ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Karena dia maksimal
sholatnya maksimal, puasanya maksimal, zakatnya maksimal, semuanya maksimal. Ya. Maka aku berharap kamu termasuk salah satu dari mereka. Aku berharap kamu termasuk salah satu dari mereka. Dalam hadis yang lain tentang masalah surga, tentu kalau kita ingin bahas teman-teman ini tidak bisa satu kali pertemuan, butuh beberapa kali pertemuan ya. Anda bisa mendengarkan lebih lanjut pada buku kami Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka itu 30 pasal bahasan tentang masalah surga. Ya, ini saya memini-mini ya sebagian besar agar minimal sampai kepada Anda, oh surga itu begini ya, sehingga Anda jadikan sebagai tujuan hidup Anda. Dalam sebuah hadis, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim di 16 halaman 122. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis." Setiap hari Senin dan Kamis pintu surga dibuka. Ini sekarang nih, hari Senin begini, dibuka. Fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'an. Dan akan diampuni pada hari Senin dan Kamis itu semua orang muslim yang tidak menyekutukan Allah. Anda bertanya, apa tuh sekutukan Allah Ustaz? Ya dia partnerkan Allah dengan makhluk. Masih minta-minta pada kuburan, pakai jimat, pohon keramat, dan segala macam. Illa rajulan baina wa baina akhihi syahna. Semua orang diampuni kecuali orang berbuat syirik. Juga masuk dalamnya adalah seseorang atau dua orang yang sedang bertengkar dengan saudaranya. Fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. 3 kali. Artinya, tunda pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka baikan, tunda pengampunan dosa orang ini sampai mereka baikan, tunda ya pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka baikan. Ya. Jadi seperti itu. Orang-orang yang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang kaya. Tapi bukan berarti derajatnya lebih tinggi ya. Cuma memang hisab mereka mungkin lebih ringan gitu. Disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, ini golongan-golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah. Diperlihatkan kepada aku 3 golongan yang pertama masuk ke dalam surga. Yang pertama syahid. Orang yang mati syahid. Semoga Allah jadikan kita termasuk ini. Yang kedua, wa'afifun muta'afif. Ya. Orang yang memelihara diri dan tidak minta-minta, tidak mengemis. Diikutkan tentu dengan ibadah kepada Allah ya. Dan yang ketiga, wa'abdun ahsana ibadatullahi wa nasaha limawali. Dan seorang hamba sahaya yang beribadah, makin beribadah maksimal kepada Allah dan juga memberikan hak tuannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, jilid 3 halaman 97 dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian tentang surga Anda bisa lihat dalam surah Ibrahim ayat 23. Surah nomor 14 ingat saya ini ya. Ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idzni rabbihim tahiyyatun fiha salam. Dan dimasukkan surga orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, ini syaratnya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga ialah salam atau selamat, selamat, selamat begitu. Dalam surah Al-Hijr, Anda bisa lihat surah Al-Hijr, ayat 45 sampai 46, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, patuh selama dunia kepada Allah, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, menikmati halal dan meninggalkan yang haram. Mereka berada di surga-surga dan mata-mata air yang mengalir dengan deras. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga itu dalam keadaan sejahtera
dan aman. Anda tahu istilah bahasa Indonesia tentu sejahtera ya. Orang kalau setiap mau apa saja ya, maka dia bisa dapatkan. Pengen ganti mobil langsung bisa dapat, pengen beli rumah dimanapun dia bisa beli setiap saat, mau makan apapun semua bisa dapatkan, dikatakan sejahtera. Di surga orang akan sejahtera dan dalam kondisi aman ya. Itu luar biasa gitu. Surga ini teman-teman sulit dibayangkan karena derajat paling rendahnya saja sudah sangat luar biasa gitu. Anda dengarkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya pernah satu hari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbnya. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, seperti apakah orang yang terendah di surga? Maka dijawab, seseorang yang datang setelah ahli surga masuk ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, wahai Rabb, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati rumah mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka. Jadi maksudnya, dia pada saat lihat surga, kayaknya sudah penuh nih. Semua orang sudah ambil tempatnya. Ini orang paling rendah di surga. Maka Allah pun berfirman kepada orang itu, apakah kamu rela memiliki seperti yang dimiliki oleh raja dunia? Kamu ingat untuk dunia dulu, siapa raja kira-kira yang paling kaya? Ya kalau kita mau sepakati Nabi Sulaiman alaihissalam gitu kan. Karena pasti dia raja terkaya di dunia. Dia minta kerajaan yang tidak boleh untuk orang sebelum dan sesudahnya. Alaihissalatu wassalam. Maka dia pun, ya, kita anggap ini kerajaan Nabi Sulaiman. Dia minta, Allah mengatakan, apakah kau ingin seperti yang dimiliki raja terkaya dunia? Dia mengatakan, iya, aku rela wahai Tuhanku. Allah mengatakan, engkau akan dapat seperti itu. Seperti itu, seperti itu, atau semisalnya. 4 kali. Dalam riwayat lain, ya Allah SWT sebutkan 10 kali. 10 kali lipat yang dimiliki raja terkaya dunia. Maka Musa berkata, kalau itu derajat terendah, bagaimana dengan derajat tertinggi wahai Tuhanku? Artinya, 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja dunia. Itu luar biasa. Riwayat ini 4 kali, 5 kali. Ya. Karena pas 4 kali, yang Allah bilang lagi yang kelima kalinya, dia mengatakan aku ridho hai Tuhanku. Maka Allah menjawab. Pada saat Musa AS mengatakan bagaimana orang yang tertingginya. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri. Dan aku menentukan atas mereka, ya, semua yang mata lihat belum pernah mata lihat, semua yang mereka dengar tidak pernah didengar oleh kuping, dan semua yang ada di sana belum pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Muslim, jadi 3 halaman 45. Ini luar biasa. Ya. Ini janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Gitu. Dan makin banyak Anda melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh, maka makin tinggi derajat Anda. Dan cukup banyak amal-amal yang bisa Anda lakukan untuk ya, meninggikan derajat Anda di surga. Seperti misalnya, kalau Anda punya anak-anak, ya, ini penting sekali. Anda kader mereka untuk menjadi sebab amal soleh Anda. Kalau Anda didik anak Anda di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ahli ibadah, sholat, puasa, segala macam amal soleh. Kemudian juga mendoakan Anda, memohon ampun untuk Anda, maka Anda akan panen derajat tinggi di surga nanti, walaupun amal Anda tidak sampai ke situ. Tapi sebaliknya, kalau Anda didik mereka justru di tempat-tempat yang mengundang kepada kemaksiatan, maka Anda bisa panen dosanya karena Anda yang menentukan keputusan itu kan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, ya, dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah pasti akan angkat derajat seorang hamba di surga nanti tinggi sekali. Fayaqul, ya Rabbi, anna li hadha. Maka dia pun kaget. Dia bilang, wahai Tuhanku, dari mana ini? Dari mana ini?
Perasaan saya nggak pernah kerjakan amal yang bisa sampai saya ke derajat ini gitu. Maka fayaqul, maka dijawab kepadanya, bistighfari waladika lak, karena istighfar anakmu untukmu. Jadi anak soleh, dia mohon ampun untuk orang tuanya, maka dengan itu orang tuanya diangkat derajatnya. Demikian pula orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, diangkat derajatnya di surga. Jadi penentuannya sekarang ini. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah derajatmu setiap ayat itu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah ayat ini dengan tenang sebagaimana dulu kau pernah baca di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya terus saja diangkat derajatnya terus sampai dia ke derajat tertinggi surga, baru dikatakan cukup di sini akhir ayat yang kau baca. Oleh karena itu teman-teman jangan sia-siakan ini. Ada hadis yang lain yang mulia, ya. Tadi itu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, ya. Ada hadis yang lain tentang masalah Al-Quran ini, perlu diperhatikan baik-baik. Dari riwayat, ya, Fadl bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atau mereka berdua meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, kalau mau tidur baca 10 ayat, maka dicatatkan untuknya 1 kintor. Dan 1 kintor itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat Rabbmu Azza wa Jalla akan berkata atau berfirman, bacalah dan naiklah. Pada tiap-tiap ayat naik 1 derajat. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya, Allah Azza wa Jalla akan berfirman pada hamba tersebut, disinilah hamba itu mengatakan, wahai Rabb, engkau lebih tahu. Maka Allah mengatakan pada keabadian ini dan kenikmatan ini. Hadis ini riwayatkan Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid di jilid 2 halaman 267. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan. Dan seluruh amal soleh sama. Apapun amal soleh yang Anda kerjakan, Anda akan mendapatkan insya Allah keutamaan-keutamaan tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian mengikuti acara ini untuk maksimalkan beribadah. Ya. Hari ini yang sedang Anda hidup ini, Anda masih hidup ini adalah hari emas Anda. Ini sering kami ingatkan, ini adalah hari emas Anda. Maksimalkan hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masa lalu Anda sudah berisi dengan ibadah, hari ini tambah kuantitas dan kualitasnya. Kalau masa lalu Anda berisi dosa, hari ini saatnya, detik ini juga, mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Agar dosa-dosa Anda masa lalu dimaafkan oleh Allah SWT. Ya. Karena hari ini penentunya. Yang lalu, sudah Anda beramal saleh sudah dicatat. Anda beramal buruk sudah dicatat juga. Hari ini Anda tinggal tentukan, menambah nggak amal saleh tersebut dan mau nggak dihapuskan dosa-dosa tersebut. Besok Anda tidak tahu masih hidup atau tidak. Allah sudah tentukan ajal setiap hamba pasti akan mati, teman-teman. Ada yang meninggal bayi, ada yang meninggal anak-anak, ada yang meninggal remaja, ada yang meninggal tua. Ya. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal masih sehat. Semuanya mati. Dan semua akan menuju kepada Rabbul Izzati wal Jalal, atau Tuhan kita Allah SWT yang maha mulia dan maha tinggi tentunya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sisa umur kita ini semua berisi amal saleh, dan semoga seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya insya Allah dimaafkan oleh Allah SWT dan digantikan menjadi amal saleh. Allahumma